Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan lagi informasi. Masih tingginya intensitas hujan di Pati, Jawa Tengah membuat banjir yang merendam pemukiman warga meluas menjadi 47 desa. Sementara itu, warga yang mengungsi mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Banjir yang melanda Pati, Jawa Tengah sudah terjadi sejak 10 hari terakhir. Hujan yang terus terjadi menyebabkan 47 desa terendam dengan ketinggian 70 cm hingga 1,5 meter. Sebagian warga yang rumahnya terendam tetap bertahan di rumah. Namun sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk kebutuhan pengungsi, pemerintah kabupaten memberikan bantuan berupa logistik. Saat ini ada 135 jiwa dari 47 kepala keluarga yang mengungsi. Bupati Pati Haryanto menghimbau warganya yang masih bertahan di rumah untuk segera mengungsi jika ketinggian air terus bertambah. Dan selain bantuan dari pemerintah setempat, bantuan untuk korban banjir Pati juga diberikan seorang anggota kepolisian yang juga tergabung dalam relawan Gus Durian. Bersama dengan rekannya yang lain, Heri Purwanto, anggota polisi dari Polres Pati, Jawa Tengah, memberikan bantuan logistik dari institusinya kepada warga yang menjadi korban banjir. Heri yang juga tergabung dalam relawan Gus Durian sejak tahun 2014 ini, sering membantu warga yang menjadi korban bencana alam. Kegiatannya menjadi relawan dilakukannya seusai dirinya menjalankan tugas di kepolisian. Meski sebatas lingkup Kabupaten Pati, Heri mengaku puas bisa membantu sesama yang sedang terkena musibah. Ya, selain mengabdi untuk negara, Heri juga mengabdi untuk kemanusiaan dengan menjadi relawan. Apa yang melatar belakangi aksinya tersebut, kita langsung tanyakan kepada Heri yang sudah tersambung bersama kita di Selamat Pagi Indonesia melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, maaf dengan Mas siapa ya? Ya, Mas Heri ini dengan Jason dan Sarah di sini. Mas Heri mau tanya, ini kabarnya Mas Heri kan terlibat langsung dalam setiap peristiwa bencana yang terjadi di Pati sampai dengan bencana banjir. Nah, ini terlibatnya dalam bentuk apa? Bantuan apa sebenarnya yang Mas Heri berikan untuk korban bencana di sana, Mas Heri? Biasanya bantuan yang kami kirimkan berupa nasi bungkus, terus sembako dan kebutuhan balita, Mas. Oke, Mas Heri. Mas Heri kan sekarang sedang di atas perahu karet, Mas Heri. Bisa dijelaskan Mas Heri sekarang berada di mana, desa apa, dan kondisi warga di sekitar Mas Heri seperti apa, Mas Heri? Ini kami di desa Mustokoharjo, tepatnya di Dukuh Mandru. Ini kedalaman air masih 50 cm. Itu yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah masih 1 meter. Oke, ini emang Mas Heri pada pagi hari ini sedang mau membagikan bantuan kah di kondisi ini atau sedang mengevakuasi warga atau seperti apa Mas Heri kegiatannya pagi ini? Pagi ini saya sedang melaksanakan dinas. Kebetulan sama di posko banjir Mbak Sarah. Sambil nunggu donatur yang mau mengirimkan bantuan. Oke. Mas Heri, saat ini kabarnya kan ada sekitar 47 desa di Kabupaten Pati yang kemudian terendam banjir. Nah, ini jumlah total dari pengungsinya ada berapa yang dibantu sama Mas Heri dan teman-teman dari relawan? Sekitar 170 kakanan, Pak. Oke. Ya, bantuan yang diberikan apakah hanya berupa nasi bungkus saja atau bantuan-bantuan lain juga sempat diberikan oleh relawan dan timnya Mas Heri ini? Ya, ada sembako, Mas. Kita kan ada donatur yang ngasih kita untuk berupa sembako juga ada, nasi bungkus juga ada. Kita dengan teman-teman relawan juga teman-teman kepolisian dan TNI itu juga mengantar dari donatur, Mas. Oke. Nah, Mas Heri kan sendiri sudah menjadi relawan aktif sejak tahun 2014, bukan hanya kali ini aja. Mas Heri bisa cerita nggak pertama kali terjun menjadi relawan itu seperti apa sih Mas Heri, yang menggerakkan hati Mas Heri saat itu apa kejadiannya?
saya tuh merasa kalau saya yang kena sendiri itu yang membuat hati saya terketuk, Mbak. Dan waktu tahun 2014 itu kan banjir besar, kita kumpul bersama relawan, terus berlanjut sampai sekarang. Dan di dalam relawan itu juga ada anggota TNI juga, Mas. Itu Mbak Sarah. Oke, Mas Heri, sejak dari 2014 sampai dengan sekarang di setiap peristiwa kebencanaan yang saya tahu Mas Heri juga terlibat. Nah, ini bisa diceritakan Mas Heri, suka dukanya apa sih sebenarnya bisa turun langsung membantu masyarakat yang terkena bencana? Kalau sukanya itu menurut saya ada, Mas. Banyak sukanya karena bisa membantu sesama. Itu menurut saya itu aja. Nggak ada dukanya. Nggak ada dukanya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau tantangannya Mas Heri, biasanya kan kalau ini kita lihat orang kalau ada bencana justru mereka menjauh mengamankan diri. Tapi kalau Mas Heri kan pastinya langsung terjun membantu mereka. Tantangan apa sih Mas Heri? Biasanya apa yang dipersiapkan oleh seorang relawan untuk membantu sesama? Ya, kita sebelum menuju ke TKP kita mapping dulu dengan teman-teman relawan. Kebetulan atasan saya juga banyak yang mendukung kegiatan saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini para pimpinan saya sudah banyak mendukung kegiatan saya, Mbak Sarah. Oke. Mas Heri, ini kan timnya ternyata banyak, ada gabungan. Nah, ini boleh diceritakan timnya sebenarnya dari mana saja sih latar belakangnya? Ya, kita berawal dari banjir 2017, Mas. Kita ngumpul di satu posko, akhirnya terbentuk posko itu. Ya dari Tagana, yang dari Dipsos itu, terus dari BPD, terus dari relawan-relawan independen lainnya. Akhirnya kita membentuk jaringan relawan itu, Mas. Oke. Apa cerita yang paling berkesan kalau menurut Mas Heri dari setiap peristiwa bencana yang Mas Heri terjun di dalamnya? Peristiwa itu yang paling berkesan di daerah Batangan, ada yang punya hajat. Pas waktu itu ada banjir bandang, Mas. Lumayan deras arusnya dan dalam juga. Itu alhamdulillah kami bisa mengevakuasi tamu dan para penyanyi-penyanyi yang menghibur di hajatan tersebut. Itu tahun 2018. Jadi itu yang paling menyentuh dan juga membekas ingatannya di Mas Heri. Mas Heri kalau boleh tahu juga, Mas Heri tempat tinggalnya di mana Mas Heri? Kan ini kan banjir banyak meluas di 47 desa tepatnya. Bagaimana kondisi rumah Mas Heri sendiri? Apakah aman Mas dari banjir? Alhamdulillah posisi rumah saya aman, Mbak. Alhamdulillah Di aman ya ketinggian Mas. di dalam kota. Iya, jadi bisa fokus Aman. membantu saudara-saudara yang memang sedang terkena musibah, Mas Heri. Nah, Mas Heri, kalau misalkan untuk mencari bantuan, biasanya ini bantuan datang dari mana sih, Mas Heri? Apakah mencari sendiri, menjemput bola, atau memang ada donatur yang sudah kenal dan juga rajin memberikan bantuan melalui Mas Heri dan juga teman-teman? Alhamdulillah di Pati itu banyak donatur, Mbak. Alhamdulillah kita nggak pernah nyari-nyari. Alhamdulillah banyak donatur yang mau menyalurkan itu dan diserahkan kepada kita. Gitu, Mbak. Oke, Mas Heri, untuk bencana yang sekarang ini, kan ada banjir sudah 10 hari kalau tidak salah. Nah, bantuannya itu apakah diberikan pada sampai hari ini saja atau nanti terus diberikan kontinu sampai banjir ini benar-benar selesai atau seperti apa biasanya dari teman-teman dan tim? Terus, Mas, sampai surut terus kita tetap kirim bantuan. Karena masih ada desa yang terisolir. Oke. Nah, Mas Heri, kalau boleh dikasih tahu Mas Heri, mungkin ada pemirsa sekarang yang sedang menonton, tergerak juga hatinya memberikan bantuan. Apa sih yang dibutuhkan saudara-saudara kita saat ini, terutama di Pati, Jawa Tengah, bantuannya? Saat ini makanan, pakaian, terus itu, Mbak, untuk susu untuk bayi, terus perlengkapan wanita itu, Mbak. Saat ini yang dibutuhkan. Oke, berarti makanan, pakaian, dan obat-obatan yang paling utama ya Mas Heri yang dibutuhkan saudara-saudara kita. Baik, terima kasih Mas Heri sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam untuk saudara-saudara kita semua, teman-teman Mas Heri semua di Pati, Jawa Tengah. Dan semangat terus, karena ini seperti Mas Heri baru akan memulai harinya membantu para warga di daerah Pati, Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi Mas Heri. Ya.
Ini menjadi sebuah inspirasi sekali ya Sarah ya. Ternyata masih ada juga jiwa-jiwa yang tergerak secara tulus, sincere untuk bisa membantu masyarakat lain di tengah musibah dan juga bencana. Dengan cara apapun yang penting menggerakkan hati untuk membantu sesama. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan kembali lagi untuk Anda sesaat lagi. Selepas jeda berikut ini tetaplah bersama kami.